Hey, Yotsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Tamagon mengucapkan selamat berpuasa bagi nakama yang muslim ya. Semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan untuk beraktivitas setiap harinya. Eits, tentu saja dari kalian pasti menantikan chapter 1047 rilis bukan? Nah, jadi kali ini tentu saja kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1047 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlompak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter dulu banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya bagaimana kerjasama yang sangat apik antara dua karakter dari para aliansi, yaitu Jinbei dan juga Raizo untuk memadamkan api yang berada di beberapa dalam Onigashima. Mereka berdua perlahan untuk membantu dan menyelamatkan para aliansi yang sudah terpojok oleh api dari yokai milik Kanjuro. Nah, kemudian ada berita yang paling mengejutkan juga di chapter lalu. Bagaimana buah iblis dari Luffy ini kembali membuat kita semua kaget, di mana akhirnya Luffy bisa mengendalikan elemen alam yang lainnya, yaitu petir. Wujud dari Luffy terlihat seperti dewa dengan menggenggam petir di tangannya dan bersiap untuk melakukan serangan terhadap Kaido. Nah, jadi apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1047 kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1047 kita kali ini diberi judul Langit Ibu Kota. Judul ini langsung merujuk ke dalam situasi yang dialami oleh Pulau Wano Kuni. Saat ini, Pulau Wano Kuni, tepatnya penduduk Wano Kuni, terpacu dengan waktu untuk bisa bertahan hidup dengan adanya pulau besar di langit ibu kota mereka. Para aliansi samurai masih mencari cara guna untuk menghentikan pulau ini menuju ibu kota bunga. Sekarang para aliansi akan terfokus untuk melakukan evakuasi besar-besaran terhadap orang-orang yang berada di dalam kastil Onigashima ini untuk keluar ke pulau tersebut dan akan meninggalkan Luffy dan juga Kaido berdua di sana. Tentunya untuk melakukan pertarungan akhir mereka. Jadi pada saat pertarungan akhir mereka itu tidak akan ada orang di sana dan kedua orang ini wajib untuk menentukan siapa yang akan menang dari mereka. Tamagon masih memprediksikan bahwa pulau Onigashima ini akan hancur lebur seperti bagaimana arc sebelumnya, layaknya Dressrosa, Alabasta, Arlongpak, Enies Lobby, dan masih banyak lagi yang memang kondisi akhir di tempat tersebut hancur dan muncullah Luffy sebagai pemenangnya. Dalam chapter kita kali ini tentunya mendapatkan color spread yang dimana memperlihatkan topi jerami yang sedang berada di pantai dengan naga Momonosuke. Untuk bocoran yang pertama kita mendapatkan kilas balik di kastil Oden yang sudah terbakar. Di dalamnya kita melihat bagaimana ketika Momonosuke memutuskan untuk melakukan perjalanannya ke masa depan. Proses ini akan kita lihat bagaimana tujuan dan kata-kata Momonosuke pada Kozuki Toki kemarin. Momo punya tujuan akan melanjutkan hasrat yang diwariskan oleh ayahnya Kozuki Oden untuk membuka perbatasan negeri Wano. Mereka harus menunggu 20 tahun lamanya untuk membuat tujuan ini menjadi kenyataan. Di momen ini mungkin juga akan terlihat bagaimana rencana Kozuki Toki yang tidak ikut mengirim Kozuki Hiyori untuk ikut masuk ke masa depan bersama dengan Momonosuke. Kenyataan semua ini pun akan diungkap di flashback yang akan terjadi di chapter ini. Kemudian kita kembali lagi pertarungan dari Luffy dan juga Kaido di atas puncak Onigashima. Terakhir kita melihat Luffy sudah menggenggam petir yang tercipta dari langit Onigashima untuk dia gunakan untuk menyerang Kaido. Chapter kali ini terungkap bahwa jurus Luffy bernama Gomu Gomu no Thunder. Lah, masih tetap gomu-gomu aja nih Luffy. Rasanya kapten kita ini belum ngeh selama 25 tahun ini ya. Oke, lanjut. Kita pun lagi-lagi mendapatkan fakta yang menarik di sini. Hal ini mengenai Roger. Kaido menegaskan di chapter ini, Roger bukanlah pengguna buah iblis. Dia juga mengatakan bahwa tanda petik kemampuan tidak diperlukan untuk mendominasi dunia. Fakta ini pun meruntuhkan banyak teori yang mengatakan Roger yang bisa jadi pemakan buah iblis Gomu-Gomu sebelum Luffy. Menarik sekali, jadi Roger pasti adalah orang dengan haki user yang sangat hebat yang bisa menaklukkan dunia tanpa menggunakan tanda petik kekuatan. Terbukti dengan berbekal haki saja dia bisa menaklukkan lautan dan berhadapan dengan lawan-lawan dengan kemampuan yang gila di dunia. Bocoran berikutnya mengatakan bahwa Kurozumi Orochi dipastikan masih hidup. Bisa kita hitung sudah 3 kali orang ini lolos terus dari maut yang menjemputnya. Terakhir yang kita ketahui, dia sudah dibakar hidup-hidup oleh yokai api dari Kanjuro di depan Hiyori. Apalagi dia berisi rantai batu laut yang mencegahnya untuk berubah ke bentuk mythical zoannya. Kali ini dia lolos dari maut lagi. Batu laut yang berada di dekatnya menghilang dan seketika itu dia pun juga kembali berubah ke bentuk zoan berkepala ular 8-nya lagi. Nah, plot cerita ini sangat bagus untuk munculnya kembali Denjiro yang akan menghabisi si brengsek ini. Denjiro adalah orang yang sangat tepat untuk memusnahkan si Opong ini, karena tentunya para Akazaya ini masih punya hutang besar terhadap tuannya, yaitu Oden untuk bisa membalaskan dendam terhadap apa yang mereka telah lakukan 20 tahun yang lalu.
Nah, Orochi ternyata tentunya masih hidup karena kemampuan spesial dari buah iblis mythical Zoan-nya, yaitu Yamata no Orochi yang mempunyai banyak sekali nyawa. Entah apa yang akan dilakukan Denjiro ini nantinya untuk memenangkan pertarungan. Namun yang pasti, sepertinya dia harus memotong semua kepala dari Kurozumi Orochi tepat pada saat dia berubah ke wujud mythical Zoan-nya. Lanjut, Luffy lantas berbicara dengan Momonosuke dan memintanya untuk melakukan sesuatu yang bisa melindungi Pulau Onigashima. Dan kemudian Luffy pun mengepalkan tinju yang sangat besar, lebih besar dari Pulau Onigashima, bersiap untuk menyerang Kaido. Luffy menciptakan pukulan besar yang lebih besar dari kastil Onigashima untuk menyerang Kaido. Itu berarti kepalan tangan Luffy lebih besar dan sangat amat besar hingga memungkinkan Pulau Onigashima ini akan hancur. Ini juga akan sangat mungkin menjadi pertanda sedikit lagi Kaido akan benar-benar jatuh dan akhirnya kalah. Informasi penting lainnya, di minggu depan chapter akan libur. Karena tentunya ada Golden Week di Jepang ya. Nah, informasi dari Scotch mengatakan bahwa di minggu depan memang tidak ada chapter. Namun di minggu depan kita pun bisa mengetahui spoiler dari One Piece chapter 1048. Yep, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan spoiler manga One Piece chapter 1047 yang baru saja rilis. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Nah, baru-baru ini sudah rilis bagaimana trailer terbaru dari One Piece Film Red ini. Jika kalian belum menontonnya, kalian bisa langsung cek akun YouTube resmi dari One Piece atau kalian bisa mampir ke video Tamagon berikut ini ya, yang dimana Tamagon sudah mereview ulang mengenai trailer terbaru movie One Piece ini. Nah, kita mengetahui bahwa ternyata di sana Akagami no Sense sudah memiliki seorang anak perempuan yang cantik yang bernama Uta. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan outfit dari semua bajak laut kru topi jerami yang sudah resmi yang akan mereka gunakan pada One Piece Film Red ini. Nah, berikut ini Tamagon tampilkan bagaimana outfit dari mereka masing-masing untuk film Red ini. Sepertinya konsep dari outfit dari kru bajak laut topi jerami ini bertemakan hal yang berbau dengan musik. Seperti contohnya terlihat Usopp yang seakan penampilannya mirip band luar negeri yaitu Kiss. Ada juga Jinbei yang seperti layaknya Elvis Presley. Selanjutnya kita lagi-lagi mendapatkan storyboard terbaru dari One Piece Film Red ini. Kali ini storyboard volume 10 dan juga 11 sudah rilis. Dalam cover storyboard volume 10 memperlihatkan bagaimana konsep sketsa desain dari Akagami no Sense yang terlihat, di mana hanya terdapat desain dari kakinya saja. Nah, selanjutnya untuk cover volume 11 memperlihatkan bagaimana proses produksi audio dari film ini yang tampak memang ada di sebuah studio. Ada juga salah satu kru yang di sana yang terlihat tampak duduk. Proses ini akan terus kita lihat dalam storyboard terbaru One Piece Film Red ini. Jadi kita nantikan saja untuk kabar berikut dari hal ini. Lanjut, kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Baru-baru ini ada lagi bocoran mengenai lokasi syuting dari live action ini, dan kali ini terungkap ini adalah lokasi syuting yang dimana kapal dari bajak laut Akagami yaitu Red Force ditempatkan di suatu titik yang bernama Windmill Village. Tahap akhir dari kapal ini juga sepertinya sudah selesai, dibarengi dengan selesainya juga kapal dari bajak laut kru topi jerami yaitu Going Merry. Berlanjut, kali ini kita ke pembuatan patung dari Kumamoto lagi. Kita mengetahui di daerah ini semua kru bajak laut topi jerami akan dibuatkan masing-masing patung dari mereka dan ditempatkan di titik-titik tertentu. Terakhir kita mengetahui bahwa patung dari Zoro sudah secara resmi diperkenalkan, yaitu yang berada di daerah Zou. Nah, kali ini informasi terupdate-nya lagi yaitu patung terakhir dari kru bajak laut topi jerami, yaitu Sang Ksatria Laut Jinbei akan segera diresmikan pada bulan Juli 2022 nanti. Nah, penempatan patung dari Jinbei ini sendiri nanti akan kembali dikonfirmasi oleh pihak dari pemegang proyek ini. Jadi secara keseluruhan, semua kru bajak laut topi jerami akhirnya memiliki patung tersendiri di daerah Kumamoto ini, yang dimana tentunya daerah ini merupakan akan dijadikan wilayah dengan konsep bajak laut. Kabar gembira untuk kita semua bahwa produksi pembuatan dari anime One Piece episode 1014 akhirnya sudah rilis kembali. Sebelumnya bagi yang belum mengetahui, anime One Piece sempat terhenti dikarenakan adanya hacker yang meretas pembuatan produksi anime ini. Bukan cuma anime One Piece saja, ada juga beberapa anime lain yang juga delay penjadwalannya untuk perilisan anime tersebut. Nah, jadi untungnya pada 17 April kemarin, produksi dari anime One Piece kembali seperti semula, dan semoga kedepannya tidak akan ada lagi masalah seperti ini ya. Jadi dari kalian langsung saja berlayar untuk menonton kembali episode selanjutnya dari anime One Piece ini.
kabar terbaru lagi bahwa One Piece episode spesial akan kembali dibuat dan kali ini dibesut oleh Boichi dan Ryu Ishiyama. Ini akan dirilis dalam satu volume pada 3 Agustus nanti. Tanggal ini juga tanggal yang sama dengan perilisan magazine volume 15. Nah, jadi One Piece magazine volume 15 ini akan dirilis pada Agustus 2022 dengan judul Film Red. Oh ya, Tamagon juga lupa menyertakan kemarin bagaimana One Piece magazine volume 14 yang sudah terungkap bahwa inilah bentuk dari buah iblis yang dimiliki oleh Yutos Captain Kid, yaitu Jiki Jiki no Mi, dan juga buah iblis dari Katakuri, yaitu Mochi Mochi no Mi. Yep, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1047 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik terkait dari One Piece seminggu belakangan ini. Yeps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.